kami sampai di instalasi bedah sentral Rumah Sakit Suwantopati. Rumah Sakit Suwantopati saat ini mempunyai instalasi bedah sentral yang terbaik di Kabupaten Pati. Selain dari jumlahnya, juga punya teknologi yang tidak dipunyai oleh rumah sakit yang ada di Pati. Nah, untuk hari ini kita akan melihat-lihat jalan-jalan untuk mengetahui lebih jauh apa yang ada di kamar operasi Rumah Sakit Suwantopati. Beliau ini adalah Bapak Ngalimun. Beliau adalah Kepala Ruang Kamar Operasi Rumah Sakit Suwantopati. Nanti beliau akan menjelaskan lebih rinci dan detail mengenai masing-masing ruangan dan alat apa saja yang dipunyai oleh Rumah Sakit Suwantopati. Jadi pasien akan memasuki pintu ini, kemudian akan diterima oleh petugas penerima pasien, catat administrasinya seperti ini. Ada namanya Ibu Asiana, ini salah satu petugas yang akan mencatat administrasi pasien yang masuk. Setelah pasien dilakukan registrasi di depan, maka pasien akan kita bawa, kita dorong. Pasien biasanya menunggu di sini, kita akan dorong ke masuk ke ruang operasi ya. Jadi ini ada pintu masuk pasien operasi. Nah, ini kita menggunakan sensor tangan, jadi kita tidak perlu menyentuh, tapi cukup dengan mendekatkan tangan maka pintu akan terbuka dengan sendirinya ya, untuk mengurangi kontaminasi. Mari kita masuk. Oke, sekarang kita ada di area 3 dan ini adalah pintu masuk ke area 2. Oke. Di sini lantai 3 ruang operasi Suwantopati ini masih ada lantai 2. Oke. Lewat ini adalah tangga akhirnya ya, jadi kita menuju ke lantai 2. Ada 4 kamar operasi di sana dan di sini ada 6 kamar operasi di lantai 3 ini. Kita akan berjalan-jalan untuk melihat-lihat bagaimana situasi atau kondisi dari masing-masing kamar operasi ya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi bahwa kamar operasi di Rumah Suwantopati banyak sekali. Jadi ada 10, mulai dari lantai 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan memasuki ruang OK 210. Ini adalah ruang untuk endoskopi, betul Pak Mungkin? Silakan Pak Alimun. Jadi ini ada meja operasi, ada ya, lampu operasi, kemudian ada mesin anestesi, terus ada apa lagi Pak Alimun? Tower endoskopi ya, yang untuk digestik. Ini ada tower endoskopi yang bisa pakai untuk kolonoskopi. Dokter Arifin ini, Dokter Arifin SPBKBD, beliau mengerjakan kolonoskopi dengan alat ini. Jadi alat canggih ini dihubungkan dengan saluran-saluran ini ya, ada saluran oksigen, ini saluran nitrogen Pak Mungkin. Iya, nitrogen. Ini saluran untuk udara bertekanan 7 bar. Ini adalah vakum. Kemudian ini untuk tekanan air udara bertekanan juga yang 4 bar. Kemudian ini adalah lubang untuk pembuangan gas anestesi ya. Itu yang alat yang kita gunakan untuk kamar kolonoskopi. Apa itu kolonoskopi? Kolonoskopi adalah suatu tindakan melihat isi dari kolon atau usus besar ya. Jadi kolonoskopi itu adalah melihat usus besar atau kolon dengan alat ini. Jadi dengan alat ini kita bisa melihat bagaimana kondisi dari usus besar itu, apakah ada tumornya, ada perdarahan, atau ada hal yang lain yang perlu kita ketahui dari usus besar ini. Ini aksesoris dari tadi mesin tower untuk endoskopi, untuk yang digestik
laparoskopi. Iya, ini alat-alatnya ya, instrumennya yang dimasukkan nanti kan dalam Masukkan ya. usus besar itu ya nanti ya. Ada kameranya, ada bagian yang masukkan usus besar ini. Saya begitu ya. Nah, ini alat-alatnya canggih sekali ya. Iya, lama terus itu yang baru. Ada juga yang baru kita punya Ada dua tower ini. Persis yang tadi, cuma ini yang baru ya. yang lebih baru alatnya ini. Ini yang mungkin tidak dipunyai oleh rumah sakit lain sekitar Pati betul loh ya. Jadi mungkin untuk saat ini hanya Suwondo yang punya alat seperti ini. Ini kamar yang sering dipakai untuk operasi ortopedik. Di sini ini meja ini khusus diperuntukkan untuk operasi ortopedi. Yang membedakan untuk oka yang lain, bedanya hanya di sini. Aksesorisnya ini lengkap sesuai dengan kebutuhan operasi. Jadi ada ekstremitas baik kaki maupun tangan maupun untuk tindakan yang lumbar. Jadi semua ini yang membedakan dengan oka yang lain. Oke. Oka 205 untuk tindakan laparoskopi bukan oleh digestif maupun oleh objek. Jadi selama ini digunakan untuk bedah digestif dan bedah objek. Aman aja Pak, ini ya alat laparoskopik ya. Nah inilah yang disebut sebagai alat laparoskopik untuk supaya masyarakat lebih tahu ya, masyarakat Pati terutama ya tahu bahwa ini namanya alat laparoskopik. Itu adalah suatu alat yang bisa dipakai untuk operasi tanpa harus membedah perut seseorang. Jadi perutnya masih utuh tapi alat ini bisa masuk ke dalam ya. Bedah minimal Nah, istilahnya bedah minimal invasif ya. Jadi tidak perlu membedah seluruh perut begini, tapi cukup dengan beberapa lubang kecil, ada kamera yang dimasukkan, ada instrumen yang dimasukkan, kita bisa mengambil batu medu misalnya. Batu medu bisa mengambil terus buntung misalnya itu dengan alat ini. Jadi tidak perlu membedah. Itulah keistimewaan dari Rumah Suwondo yang tidak dipunyai oleh rumah sakit di Pati yang lain. Jadi kami alat laparoskopik ya. Ada tambahan kalau barangkali? Rumah sakit Suwondo itu punya dua tower ya untuk yang laparoskopi. Jadi ini yang lama. Jadi kita sudah misalnya ada sesuatu sudah yang lama ini kita buat backup. Jadi ini ada dua. Misalnya ini operasi, misalnya ada sesuatu hal bisa backup. Kita lebih nyaman untuk keberlanjutan tindakan laparoskopi meskipun mesinnya error. Ini lagi didukung dengan ini. Alat selama ini kan pakai counter. Ini sekarang ini bukan lagi counter tapi dengan ultrasonik. Jadi untuk motong untuk memberikan perdarahan itu sudah pakai pakai. Nah, jadi sekarang alat ini yang punya. Ya. Kalau yang lain misalnya counter kan ada aliran listrik, ini sudah tidak pakai aliran listrik tapi ultrasonik. Ultrason itu kelebihannya ya. Jadi kita kalau ada alat ini bisa ditaruh di sini. Ya nanti kalau misalnya ada mesin laparoskopi yang perlu ditaruh di sini, misalnya counter bisa ditaruh. Dan kita bisa mobile. Termasuk ini ada aliran listrik, ada gas, ada di sini semua. Bisa digeser-geser. Khusus untuk yang laparoskopi ini dua ya, jadi itu untuk dengan anestesi, ini dengan bedah. Sekarang kita masuki ruang bedah untuk urologi. Urologi itu artinya adalah untuk saluran kemih ya. Jadi ada beberapa istimewa yang kita miliki, antara lain adalah ini tower urologi untuk endoskopi namanya. Endoskopi bisa dipakai untuk TURP atau transurethral resection prostatectomy, yaitu untuk mengambil prostat tanpa harus membedah perut, yang namanya TURP. Juga ada juga URS ya, ini sedang dikirim ke Jerman untuk perbaikan. URS ini bisa mengambil batu-batu di ginjal, saluran kencing bagian atas maupun juga di buli gitu ya. Jadi itu orang tidak perlu dibedah perutnya tapi bisa diambil batunya dengan alat URS ini, dan juga prostat. Ada lagi yang lain Pak Mudalang ini? Ini alat pendukungnya oka yang di sini ada sudah disediakan USB khusus untuk yang urologi. Jadi ini memastikan apakah batu itu betul ada apa tidak.
di mana lokasinya, bisa dilihat dengan USG. Jadi tidak perlu pasien naik turun, tidak perlu, di sini sudah ada, sehingga kalau ada suatu masalah, ada suatu kesulitan misalnya bisa kita pakai alat ini untuk mencari posisi batu misalnya dan lain sebagainya. Dan semua alat ini dari Jerman Pak, kalau mungkin dari Jerman ya. Jerman, Bagian besar ya. Ini juga alat-alat urologi yang kita punyai. Untuk aksesorisnya ini semua yang dipakai ya kecil-kecil ya. Ini digabungkan dengan tadi yang tower yang tadi. Ada endoskopik urologi, ada untuk histoskopi, ada untuk mengambil biopsi juga, semua tersedia lengkap. Ini adalah alat mikroskop mata, jadi biasanya sering digunakan untuk operasi-operasi mata, gitu. Termasuk apa saja ini? Misalnya katarak, misalnya benda asing di mata. Benda asing di mata. Yang paling sering memang digunakan untuk katarak selama ini yang dipakai. Nah, yang lebih penting lagi adalah untuk menjaga keselamatan para kru yang ada di OK maupun pasien, sehingga kita bisa mengatur aliran udara itu dengan baik, bukan hanya suhu, kelembapan, tapi juga aliran udaranya. Oleh karena itu maka kita punya yang namanya HEPA filter. HEPA filter ini adalah fungsinya untuk menyaring kuman, virus. Untuk penataan masing-masing OK dari 10 OK ini sudah dilengkapi dengan HEPA filter. Jadi aliran udara langsung menyebar ke bawah, terus nanti dibuang ke ventilasi, masing-masing pojok ada ventilasi. Oh begitu, oke. Terus sana ada ventilasi, terus juga itu ventilasi, terus ini juga. Jadi udara yang dari atas ke bawah masuk ke sini, terus diolah lagi ke HEPA filter. Jadi tekanan dari yang di dalam OK ini dipertahankan tetap positif dari yang keluar dengan cara seperti itu. Di sistem ventilasi udaranya sudah berusaha untuk dan sudah standar Sesuai dengan standar internasional memang ya. Internasional. Jadi ini sudah sesuai dengan standar internasional. Jadi ada HEPA filter, ada udara masuk, udara keluar, dan punya satu, tapi ada 1, 2, 3, 4. Masing-masing ruangan ada 4 untuk nyedot itu. Jadi tetap positif. Jadi tekanannya tetap tekanan positif ya. Sehingga Tekanan udara yang diangkat tetap positif. iya, kuman bisa keluar dan disaring dengan HEPA filter. Ya, untuk memantau perbedaan tekanan yang di dalam OK agar lebih tinggi, maksudnya tekanan positif, masing-masing OK sudah terpasang alat pemantau untuk namanya magnetic. Jadi tiap antara OK terus area ini terus area luar nanti juga ada terpasang dengan magnetic agar betul-betul tekanannya betul-betul positif, sehingga kotoran yang dari dalam ataupun sesuatu yang dari dalam itu prinsipnya bisa keluar. Satu lagi yang membuat bagus kamar operasi ini itu lantainya. Jadi ini sudah terbuat dari vinyl, jadi tidak ada celah sama sekali, mudah pembersihannya. Terus dinding-dindingnya juga ini sudah tidak ada bukan, jadi pembersihannya sama, ini sesuai dengan standar yang cantumkan di peraturan di Indonesia. Jadi ini semua tidak ada celah-celah atau lubang-lubang. Jadi untuk mempertahankan kebersihan, mempertahankan kesterilan, pada akhirnya juga jangan sampai terjadi infeksi pada pasien maupun petugas. Tempat cuci tangan jadi sudah difasilitasi semaksimal mungkin untuk cuci tangan steril. Ini ada 2 sisi ya, bisa untuk cuci tangan 2 orang. Jadi ya, betul. Sabun, terus air, sabun, air. Ini ada yang istimewanya ini ada hangat dan steril. Steril ya. Hangat dan steril. Terus ini sensor, jadi tidak yang cuci tangan sentuh, tidak ya? akan menyentuh sama sekali gitu. Dekatkan keluar air. Oke, itulah salah satu kecanggihannya ini. Ya. Ini bisa menjaga untuk kesterilannya. Ya. Untuk melengkapi keselamatan para kru juga kita ada tersedia namanya sprinkler dan smoke detector ya, untuk memantau apakah ada kebakaran ya. Jadi kalau ada kebakaran akan terdeteksi dan akan menyemprot air keluar dengan otomatis dari itu ya. Fasilitasi untuk mendukung kelancaran dari pelayanan di kamar operasi Selondong, ini masing-masing OK
dapat kita pantau gasnya dari sini. Jadi ini oka 5, oka 6, oka 7, terus ini oka 8, 9, 10. Jadi masing-masing terdiri dari gas oksigen, nitrogen, terus vakum, terus dan tong air yang bertekanan. Jadi kita bisa kendalikan dari sini. Kalaupun nanti ada gas yang habis, ini alarm akan berbunyi. Jadi tinggalannya seperti itu. Jadi kita nggak usah ngecek. Kita kalau ada alarm pasti ada gas yang berhenti atau kurang dan segera harus diganti. Untuk mendukung pelayanan Oka di Suwondo juga di dalamnya sudah didukung dengan depo farmasi, depo obat yang petugasnya 24 jam di sini untuk melayani kebutuhan obat. Kebetulan ada obat-obatnya bisa digalang. Ya, ini adalah ruang diskusi ya yang dimiliki oleh Suwondo. Jadi para tenaga kesehatan atau para UAS yang sedang belajar atau perawat yang sedang belajar juga, ini ada tempat untuk diskusi dan dilengkapi dengan monitor untuk masing-masing kamar operasi. Jadi dia bisa menyaksikan operasi dari monitor ini sambil belajar dan mendiskusikan tentang operasinya, alat-alatnya, tindakan operasinya, perawatan pasien dan lain sebagainya. Ya. Oke, di lantai 2 ini ada 4 oka ya. Saya jelaskan mohon berapa ini? Ya. Ini yang kalau di sana itu oka 1, oka 2, oka 3, oka 4. Ini. Jadi kalau membutuhkan foto langsung di tempat kita pakai. Jadi kalau misalnya katakanlah ada orang operasi misalnya ya, kena peluru gitu kan, kemudian kita nyarinya susah, gimana posisinya tepatnya? Nah, maka kita pakai yang namanya siam. Jadi dengan siam ini atau ronsen dia langsung nanti kelihatan posisinya secara 3 dimensi kelihatan ya, gimana ya arah benda itu atau peluru tadi itu. Jadi dengan alat ini kita bisa melihat dan mencari peluru yang ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi sangat mudah kan. Jadi pasien tidak perlu ditarik-tarik ke kamar radiologi atau ronsen, cukup di mana tempatnya kita dengan menggunakan alat ini bisa kita cari benda asing tersebut gitu kira-kira. Tentu saja kalau yang menggunakan sinar radioaktif kan berbahaya untuk flu pasien, oleh karena dilengkapi juga dengan dinding yang berlapis timbal ya. Di dalamnya ada timbal. Ada timbalnya. Dinding ini bukan dinding biasa tapi berlapis timbal ya, untuk melindungi dari radiasi yang dihasilkan oleh alat siam ini. Termasuk kaca jendela itu ada Semua mengandung timbal semua. Semua mengandung timbal semua. timbal transparan. Jadi insya Allah aman, aman baik bagi pasien maupun bagi tenaga kesehatan yang mengerjakan. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, tetap kita harus ingat berdoa. Oleh karena itu, Rumah Sakit Suwondo juga menyediakan musola yang bisa dipakai para tenaga kesehatan untuk melaksanakan sholat. Musola di dalam kamar operasi. Jadi ini adalah musola di dalam kamar operasi. Para nakes sudah memakai baju untuk operasi gitu, yang bisa masuk ke ruangan ini bisa melaksanakan sholat. Jadi ini adalah ruang recovery room atau RR, di mana pasien untuk terakhir kalinya diawasi sebelum dia bisa kirim kembali ke ruangan seperti yang contohnya ini. Belum pas ada juga pasien yang sedang akan dikembalikan ke ruangan ya. Ini. Jadi dia diistirahatkan dulu di sini untuk pengawasan vital sign, kemudian pengawasan dampak operasi ya sebelum dia kembalikan ke ruangan. Misalnya ruang recovery room. Juga ada dilengkapi dengan peralatan monitor, ada oksigen sentral juga, ya. Oksigen sentral, ada vakum, ada monitor, semuanya lengkap di sini.